welcome back to my channel. Kali ini aku berada di Samswipo. Nah, kelihatan ya di Samswipo mau menghadiri acara yang lomba yang dulu aku pernah mengikuti, lomba masak, dan aku membuat bola-bola mozzarella. Nanti di sini ada, aku kasih linknya. Sebenarnya aku mengikuti ini hanya ingin berpartisipasi. Menang alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa. Semoga acaranya berjalan lancar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ini keadaan di dalam ya. 2021 dengan mengadakan ya lomba membuat konten YouTube cerita di balik sajian, dan hari ini kita bersama-sama akan menikmati atau mendengarkan juga nanti pengumuman pemenang ya, siapa-siapa aja. Tetapi yang pasti kami dari panitia sangat mengapresiasi semangat teman-teman dalam membuat konten YouTube lomba cerita di balik sajian. Alasannya kenapa ya? Karena kemarin kita sempat ngobrol cari apa nih, lomba apa yang seru. Nah, kelasnya Kak Yesi, kelasnya Christian Action ini kebetulan pada senang masak semua di MTC sama di Christian Action ini. Jadi kenapa kita nggak buat lomba cerita di balik sajian yang ingin mengangkat cerita teman-teman ketika kita masak, ketika kita bikin kue, apa sih pesan atau ada kesan apa di balik masakan yang kita sajikan, baik untuk diri kita sendiri, untuk majikan. Nah, jadi kita ingin tahu apa yang menjadi cerita yang paling berkesan. Nah, untuk membuka dari acara kita pada hari ini, sebelum kita masuk pada sambutan singkat dari penyelenggara atau organisasi penyelenggara yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Tania, saya ingin mengajak kita semua untuk mengawalinya di dalam doa dengan kepercayaan teman-teman masing-masing. Kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, untuk menyingkat waktu, kami persilahkan Ibu Tania untuk bisa mengambil tempat. Kita beri tepuk tangan teman-teman. Dan juga Kak Michael, ya Kak Michael, silakan. Ya, selamat sore teman-teman, selamat datang. Kami para organisasi penyelenggara mengucapkan ya terima kasih atas semangat dan partisipasi dari teman-teman yang telah ikut dalam acara kita ini untuk merayakan International Women Day. Ya, jadi sebenarnya hari ini kita acara pengumuman untuk pemenang. Ya, jadi pemenangnya ada berapa Kak? Ada 3 Kak. Ada 3 pemenang teman-teman. Oke. Dan hari ini kita juga ada acara untuk lucky draw. Lucky draw, ya. Nanti ada acara lucky draw, yaitu dari ada handphone. Teman-teman yang udah ngisi ya, sesuai dengan nomornya, nanti ditunggu aja. Dan ya. dikasih kartu yang hijau itu jangan hilang. Ya, Oke. bisa semua kan ya? Ya. Yang belum silakan minta ke panitia. Ya. Oke. Terima kasih. Mungkin kita untuk mempercepat waktu, kita langsung mulai aja ya. Ya. Kami serahkan kembali. Tepuk tangan teman-teman. Aduh, udah siap apa gimana? Tepuk tangannya meriah lah. Karena kita ini di tengah-tengah kita nanti juga ada Bapak Sandro, yang juga nanti akan memberikan pesan dan pesannya. Jadi teman-teman nanti tetap stay tune, tetap ikuti acaranya. Nah, sebelum kita masuk kepada pengumuman pemenang, ini adalah sepatah kata dari para juri yang ada di sini. Juga ada Kak Vivi, dan di sini Kak Vivi juga akan memberikan sepatah kata kesan-pesannya dari keseluruhan video teman-teman yang masuk. Kami persilakan kepada Kak Vivi. Ya, terima kasih. Kita kasih tahu dulu ke teman-teman Iya, berapa peserta saya pasti kasih tahu. Nah, ada berapa ayo? Jadi
teman-teman, saya hanya salah satu juri ya, ada juri yang lain, ada 3 juri. Nah, saya mewakili juri yang menilai ceritanya. Dan karena saya menilai cerita, saya tidak akan mengomentari editing dan isi video itu, tapi lebih pada cerita yang teman-teman masukkan di dalam video, cerita di balik sajian itu. Nah, saya hanya ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, salut untuk teman-teman yang bisa membuat cerita secara lengkap untuk durasi yang tidak terlalu panjang. Ya, cerita, karena kan durasi video kita 3 menit, itu sudah termasuk memasaknya, video memasaknya, bahan-bahannya, dan cerita di baliknya. Nah, ada teman-teman yang memang benar-benar bisa membuat cerita yang sangat baik, sangat berkesan, dan sangat pesannya nyampai gitu. Jadi kalau saya lihat makanan ini, saya bisa ingat orang yang pernah membuat cerita itu maksudnya. Nah, tapi ada hal lain juga yang sebagai masukan buat teman-teman sekalian. Karena ini adalah lomba cerita di balik sajian, maka teman-teman harus memperhatikan tema. Kalau misalnya mengikuti kegiatan ya, harus memperhatikan tema apa yang diminta dan juga kriterianya. Saya kasih contoh begini, ini yang terjadi yang dari video yang masuk. Dari 27 peserta yang mengirimkan video, 27 ini cukup banyak ya, 27 peserta yang mengirimkan video, ada 3 peserta yang tidak menampilkan cerita. Jadi video itu tidak berisi cerita di balik sajian yang tadi disampaikan Kak Yesi. Mengapa memilih cerita itu, apa kesannya sehingga memilih sajian itu nggak ada sama sekali. Ada 3 video yang hanya menampilkan resep masakan dan cara memasak. Jadi kan kita tidak bisa menilai ceritanya karena tidak ada gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari video-video yang masuk juga ada yang hanya bukan cerita tapi hanya hanya caption. Jadi kan memang kita karena eranya media sosial, kita kebiasaan menulis caption ya, atau hanya keterangan gitu. Jadi hanya 1 kalimat, misalnya ini bakso goreng ini bakso goreng yang saya pilih saya pilih karena ini adalah makanan favorit saya. Udah selesai. Jadi ada apa di balik bakso goreng itu kita nggak tahu, atau bagaimana bakso goreng itu mengubah hidup seseorang kita nggak tahu gitu. Jadi hanya singkat ya, hanya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita bilang cerita, maka harusnya kan lebih dari 1 kalimat ya. Nah, kalau yang caption kayak gini hanya 1 kalimat, hanya 1 kalimat ini namanya caption, jadi bukan cerita yang lengkap. Itu sih yang beberapa yang paling menonjol yang dari video-video yang masuk. Tapi saya juga melihat ada teman-teman, ini yang terakhir ya, ada teman-teman yang baru pertama kali membuat YouTube channel ini gara-gara lomba ini. Bisa angkat tangan nggak siapa yang baru pertama kali buat YouTube channel? Atau siapa yang baru pertama kali upload video gara-gara ada lomba ini? Upload video di YouTube gara-gara lomba ini? Angkat tangan. Iya. Oh, Anda layak dapat bintang ya. Jadi karena ini juga salah satu yang membuat kami senang karena teman-teman akhirnya membuat YouTube channel, dan nanti dengarkan dari Pak Sandro mengapa sih harus ada punya YouTube channel itu, apa manfaatnya dan lain sebagainya. Jadi tetap semangat yang baru punya YouTube channel, tetap semoga selalu terus berkarya, belajar, kreatif, dan ya bisa juga mendapatkan sesuatu dari situ ya, tambahan penghasilan misalnya. Nah, itu nanti dengar dari Pak Sandro. Itu aja yang saya mau sampaikan. Terima kasih dan tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih untuk Kak Vivi. Jadi luar biasa ya teman-teman. Tentunya kompilasi dari cerita di balik sajian milik teman-teman ini juga akan menjadi dokumentasi kami. Karena ini menjadi semangat kita juga ya Kak Tania, betul? Jadi saya, Kak Tania, Kak Vivi, Kak Jennifer, Kak Michael, waktu terima videonya teman-teman ini semua jadi kita kayaknya ngiler ini. Harus masak, harus bisa coba juga. Nah, berikutnya ada
dari juri yang paling jauh. Nah, juri yang paling jauh ini siapa? Namanya adalah Kak Devina. Dia sekarang ada di Korea, sedang menempuh studi di sana, dan dia akan memberikan sepatah kata terkait penilaian dari video editing. Halo teman-teman pekerja migran Indonesia, khususnya yang ada di Hong Kong. Saya melihat semua video yang teman-teman kirimkan dan saya senang melihat semua video itu, dan saya sangat terkesan juga atas usaha teman-teman untuk membuat video yang baik begitu ya. Dan saya kira usaha itu perlu diapresiasi sungguh-sungguh, dan saya sungguh-sungguh mengapresiasi semua usaha teman-teman yang saya yakin mungkin beberapa atau bahkan semua nanti juga akan melanjutkan untuk membuat video ke depannya, karena saya kira ini juga salah satu ruang untuk teman-teman dapat mengekspresikan diri, juga supaya bisa berbagi kepada yang lain gitu ya, dan akhirnya juga menjadi berkat bagi yang lain. Nah, pesan saya ketika teman-teman nanti juga akan melanjutkan membuat video, saya kira yang paling penting adalah menemukan ciri khas. Jadi ketika orang melihat video, nah orang bisa tahu, oh ini videonya Devina misalnya, ini videonya Yesi misalnya begitu. Jadi saya kira yang paling penting sekarang adalah menemukan ciri begitu ya. Dan kalau mau belajar tentang editing, nampaknya sekarang di media sosial, di YouTube begitu ya, udah banyak sekali tutorial-tutorial, dan silahkan memanfaatkan itu dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan jangan lupa juga untuk sering mencoba. Iya, karena dengan sering mencoba maka saya yakin teman-teman juga akan semakin mahir gitu ya. Oke, begitu saja dari saya. Sekali lagi selamat untuk semuanya dan tetap semangat. Caranya sudah selesai dan sekarang aku mau pulang. Jangan lupa like, comment,